Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang soal yang diberikan oleh Bu Siti. Ya, nama saya Sudewanto Nur Muhammad, MPM 39. Langsung ke soalnya. Nomor 1, table space. Tentang table space, sedikit cerita tentang table space ya. Table space adalah logical storage yang digunakan oleh database Oracle untuk menyimpan objek-objek yang ada di dalam database. Contohnya index, table, data file, dan lain sebagainya. Nah, umpamanya kayak gini. Yang di gambar tabung ini database. Kotak biru ini table space, yang hijau ini data file. Nah, di dalam database itu terdapat beberapa table space. Nah, di dalam table space itu terdapat beberapa data file. Contoh lebih gampangnya diumpamakan kayak gelas. Gelas itu kita umpamakan table space ya. Nah, di gambar ini warna kuning-kuning ini itu data file. Jadinya database itu kayak wadah yang menaungi data file. Langsung saja ke soal. Nomor 1, buatlah sebuah table space dengan ketentuan sebagai berikut. Table space name tbsp_mpm. Langsung saja ke Oracle-nya. Buatlah sebuah table space. Jadi create table space dengan nama tbsp_mpm. Langsung tulis _pm. Ya, itu file directory default. Untuk ini kita buat file directory-nya. Saya buatnya kayak gini. Taruh sini. Nah, kalau misalnya default nggak usah ditulis. Tapi saya pengen tahu table space itu kayak gimana. Terus file name tbsp01.dbf. Nah, langsung saja kita tulis data file petik, jangan lupa. Langsung kita pastikan ini. Terus jangan lupa backslash, lalu kita tulis namanya tbsp01.dbf, petik lagi, lalu size-nya 5 MB, tulis size 5 M. Lalu di situ auto extend disable. Nah, bicara soal auto extend, itu fungsinya dapat mengatur table space secara otomatis, memperluas dirinya. Jadi kalau misalnya table space-nya itu habis, dia itu dapat memperluas dirinya sendiri. Nah, berhubung di sini di disable, jadinya kayak gini, auto extend off. Lanjut. Lalu ada enable logging, no. Nah, di enable logging itu ada 2, logging
sama no logging. Kalau logging itu sendiri, jika ingin pembuatan objek database serta menyisipkan berikutnya ke objek, akan dicatat dalam redo log. Kalau no logging, itu jika tidak ingin operasi ini dicatat. Jadi di situ no. Jadi kita tulis kayak gini, log no logging. Lalu tipenya permanen, tulis saja permanen. Lanjut, extend manajemen lokal. Nah, di extend manajemen lokal itu maksudnya table space yang mengolah luasannya sendiri itu dengan mempertahankan bitmap di setiap file data untuk melacak status blok yang bebas atau bekas dalam file data tersebut. Itu penjelasan sedikit dari space dari extend management lokal. Langsung aja kita tulis extend pakai T, lupa, manajemen lokal. Lanjut, berhubung extend manajemennya lokal, jadinya segmen space manajemennya itu auto. Tapi untuk segmen space manajemennya itu ada dua, auto sama manual. Kalau auto itu memakai bitmap untuk mengatur segmen secara otomatis, sedangkan yang manual memakai freelist untuk mengatur segmen. Nah, freelist itu sendiri adalah daftar dari data block yang kosong. Lanjut saja, kita tulis seperti ini, segmen space management auto. Lanjut, untuk extend allocation automatic. Untuk extend allocation-nya itu sendiri ada dua, auto sama uniform. Kalau auto itu kita mengelola space-nya secara otomatis, sedangkan yang uniform itu kita bisa menentukan sendiri besarnya. Jadi kita tulis seperti ini, auto allocated titik koma. Untuk status read write itu sudah default dari Oracle-nya, jadi nggak usah ditulis. Lanjut, nah table space created, kita lihat di filenya. Nah seperti ini bentuk data filenya. Itu penjelasan nomor 1. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Buatlah profil dengan ketentuan sebagai berikut. Nama profil, profil manager. Jadi langsung aja kita buat create profile dengan nama profile manager. Tulis saja profile _manager. Terus lanjut ke CPU precision 10.000. CPU precision adalah batas waktu CPU yang untuk satu sesi. Nah ini dinyatakan dalam 100 detik. Jadinya seperti ini, CPU per session 10.000. 10.000 ya benar.
Lanjut ke session per user, ada 2. Session per user adalah jumlah sesi bersama dengan yang ini Anda batasi di dalam pengguna. Langsung aja session per user. Maaf, S per user. Ini ada 2. Lanjut, connect time. Connect time itu sendiri adalah total batas waktu yang berlalu untuk satu sesi. Nah, ini dinyatakan dalam menit ya. Langsung saja connect underscore time 480. Lanjut, idle time. Idle time itu sendiri adalah periode yang diizinkan dari waktu tidak aktif terus menerus selama satu sesi. Nah, ini dalam waktu menit ya dinyatakannya. Lanjut aja, idle underscore time ada 500 ya. Lanjut, password lifetime. Password lifetime itu sendiri adalah jumlah hari password yang sama dapat digunakan untuk autentikasi. Lanjut ke password life underscore time itu ada 60. Lanjut, untuk password grace time. Password grace time itu sendiri adalah kata password berakhir jika tidak diubah dalam masa tenggang dan koneksi lebih lanjut ditolak. Password grace time ada 10. Lanjut, password reuse time. Password reuse time sendiri adalah menentukan jumlah hari sebelum password itu tidak dapat digunakan kembali. Jadi seperti ini, password reuse time ada 1800. Lanjut, 9. Password reuse max unlimited. Password reuse max itu adalah menentukan jumlah perubahan password yang diperlukan sebelum kata sandi saat ini dapat digunakan kembali. Jadi lanjut, password reuse max itu unlimited. Lanjut, valid logging item. Valid logging item itu sendiri adalah memberi batasan jika login itu gagal. Langsung kita tulis valid underscore login underscore item kurang T PPS 3. Lanjut, password log time. Password log time adalah menentukan batas waktu akun yang terkunci. Nah, di sini ada 1/1440. Artinya itu dalam 1 menit. Word underscore log underscore time 1/1440.
Lanjut, password verify function. Nah, password verify function adalah untuk memungkinkan kompleksitas password verifikasi. Nah, ini di sini strip ya. Jadi artinya null. Kalau null itu menunjukkan bahwa tidak ada verifikasi dalam password. Nah, sudah ada password verify function null. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. CPU per session. Di sini CPU per session. Oh iya, belum ada limitnya. Limit dar net time, the time, version lifetime, decrease time, reuse time, limited, health logging, log time, professional. Bismillah, profile created. Nah, sudah selesai. Kita lanjut nomor 3. Buatlah script mendaftar user baru di database Oracle dengan dengan ketentuan sebagai berikut. Nama user, nama panggilan Anda. Jadi kita langsung saja ke create user, nama panggilan saya Anto. Nah, lanjut dengan passwordnya npm. Nah, kalau password kita lakukan dengan gini, identified by petik 2 npm-nya. npm saya seperti ini ya. Lanjut permanent table space sesuai dengan nomor 1. Jadinya kita menggunakan settingan yang ada dalam nomor 1. Jadinya kayak gini, default table space tbsp 10.39. Lanjut temporary table space temp. Untuk temporary table space yaitu untuk menetapkan ruang table sementara untuk pengguna. Jadinya seperti ini, temporary table space, kita tulis temp. Lanjut kuota 10 MB. Untuk kuota itu sendiri adalah menentukan jumlah ruang maksimum yang dapat dialokasikan pengguna di table space. Jadinya seperti ini, kuota 10 M on tbsp underscore ya. Lanjut profil manager, profil default. Profil itu adalah membatasi jumlah sumber daya
basis data yang dapat digunakan oleh penggunanya. Jadinya seperti ini. Profile default ya sudah, kita create. Nah, user created itu buat yang nama saya. Kita lanjut ke supervisor. Langsung aja seperti ini, kita ganti namanya supervisor. Lalu untuk passwordnya supervisor juga, supervisor, terus sama seperti yang di atas, pakai nomor 1. Sama juga, ini juga sama. Nah, untuk profilnya profile manager, kita tulis profile _manager. Enter. User created. Sudah. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Buatlah role dengan aturan sebagai berikut. Nama role hlclerk, select update pada employees milik user HR. Jadinya gini, create create role HR clerk. Semarin ngono. Habis itu, select dan update pada tabel employees. Nah, kalau ini kita menggunakan grant. Grant adalah untuk memberikan hak istimewa kepada pengguna. Jadinya seperti ini, grant select, update on hr.employees. Untuk HR clerk, berarti itu HR clerk. Grand success. Berikan role HR clerk kepada user Anto. Jadinya seperti ini. Grand HR clerk to Anto. Sukses. Lanjut ke yang B. Berikan nama role HR manager. Jadinya kita create HR manager kurang role. Role created, insert dan delete pada tabel employee. Jadinya grant insert, delete on hr.employees to HR manager. Serta berikan role
HR clerk. Jadinya seperti ini. Grant HR clerk to HR manager. Sukses. Berikan role HR clerk ke user supervisor. Jadinya grant HR clerk to supervisor. Nah, seperti ini. Nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5 tentang privilege. Berikan hak akses untuk semua user yang telah Anda buat pada nomor 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Sistem privilege user baru tersebut bisa connect database, bisa membuat dan mengisi tabel. Jadinya kita masih menggunakan grant, yaitu grant bisa connect ke database, berarti menggunakan connect, dan bisa membuat dan mengisi tabel. Jadi kita menggunakan create table to user baru, berarti kita ini Anto dan supervisor. Grand Connect ya sudah. Lalu untuk melihat tabel employees, region yang dimiliki oleh user HR. Jadinya seperti ini, kita masih menggunakan grant juga. Select, melihat tabel dan dimiliki user HR. Select, update on HR employees to Anto sama supervisor. Oh, ini maaf. Ini digunakan untuk select update, membuat dan mengisi tabel. Jadi ini yang bisa membuat dan mengisi tabel. Terus untuk yang objek privilege-nya melihat tabel dan mengubah tabel. Jadinya seperti ini, grant select update on HR region to Anto, supervisor, Grand sukses ya. Jadi seperti itu nomor 5.